Kita wajib memulai ihram itu adalah di saat kita berada di miqat makani. Kalau kita ada di Yalamlam, di Jabal Yalamlam, di Bukit Yalamlam. Di saat kita berada di pesawat, dikasih tahu 10-20 menit sebelum kita melewati Yalamlam ada pengumuman. Semoga semuanya kita bakal dengar pengumuman itu. Para tamu Allah, sebentar lagi kita akan melewati Gunung Yalamlam. Nah, maksudnya apa? Bukan pengumuman untuk didengar saja. Yang mau umroh, yang mau haji haji. Kalau kelewat, nah ini, kalau kelewat Jabal Yalamlam belum niat, dia melanggar kewajiban. Wajibatul haji. Qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi biddaraini amin. Ila angkal wajibatul haji. Ada di dalam haji kewajiban-wajibat. Ada arkan. Kalau arkan selagi tidak bisa dilaksanakan maka haji tidak sah. Tapi kalau kewajiban, al-wajibat sama-sama wajib, rukun wajib. Cuman di dalam bab haji saja, di dalam madhab kita dan madhab jumhur dibedakan antara rukun yang fardu sama wajiban. Di sini dibedakan hanya dari sisi, karena untuk membedakan sisi sah dan tidaknya di saat terjadi pelanggaran. Melanggar rukun tidak sah. Tapi kalau kewajiban di sini tidak. Bisa ditambal dengan sesuatu yang lain. Dam dan yang lainnya. Baik. Wajibatul haji, kewajiban yang harus dilaksanakan dalam haji ghairul arkan, selain daripada rukun. Thalathatu asya'a. Ada 3 hal yang disebutkan oleh Imam Abu Suja. Ini kitab fikih ditulis di abad jauh sebelum Imam Nawawi. Datang setelah itu para imam yang mentamhis, memilah-milah, kemudian sampai mentarjih dan seterusnya. Sehingga kalau kita temukan di fikih akhir, fikih baru, fikih setelah Imam Abi Suja, seperti setelah Imam Nawawi, maka bukan 3 lagi. Bisa menjadi 5. Bahkan ada yang mengatakan lebih. Yang pertama ini, maka di sini sebut 3 dulu, nanti yang tidak disebutkan oleh Imam Abu Suja kita jelaskan. Makanya Imam Abu Suja ini kita berkah. Kalau secara mu'tamad tidak mu'tamad, banyak pendapat-pendapat yang ada di kitab Abu Suja ini yang tidak dipakai oleh imam ulama-ulama madhab Syafi'i yang datang setelahnya. Cuman beginilah namanya kitab mubarak, penuh berkah. Subhanallah, orang berlomba-lomba untuk mensyarainya. Kita berkah yang menulis ada orang ikhlas. Sehingga tidak semua yang didatangkan di kitab ini adalah pendapat yang dikukuhkan. Sehingga perlu guru, perlu penjelasan. Wajibatul haji, kewajiban di dalam haji selain daripada rukun. Ada 3. Al-ihramu minal miqat. Bukan ihramnya. Kalau ihram rukun. Masih ingat ihram rukun. Bukan ihramnya, ihram di miqatnya itu, miqat makani. Itu wajib. Jadi kita wajib memulai ihram itu adalah di saat kita berada di miqat makani. Kalau kita ada di Yalamlam, di Jabal Yalamlam, di Bukit Yalamlam. Di saat kita berada di pesawat, dikasih tahu 10-20 menit sebelum kita melewati Yalamlam ada pengumuman. Semoga semuanya kita bakal dengar pengumuman itu. Para tamu Allah, sebentar lagi kita akan melewati Gunung Yalamlam. Nah, maksudnya apa? Bukan pengumuman untuk didengar saja. Yang mau umroh, yang mau haji haji. Kalau kelewat, nah ini, kalau kelewat Jabal Yalamlam belum niat, dia melanggar kewajiban. Melanggar kewajiban dan hajinya tetap sah, tapi ganti dong memelih kambing. Ya. Tapi kalau sebelumnya sah.
Sebelumnya jauh-jauh, bahkan dari rumah, seperti mazhab Abu Hanifah lebih bagus, semakin lama semakin bagus. Dari rumah boleh, dari Cirebon sudah pakai niat, pakai baju ihram niat. Tapi capeknya. Nah, cuman biasanya umumnya adalah di saat berada di dekat Jabal Yalamlam, mereka sudah mengganti baju, kemudian setelah itu niat, sudah masuk Jabal Yalamlam, sudah ihram. Nah ini niatnya di atas bukit Yalamlam, itulah yang wajib. Bukan ihramnya, kok ihram adalah rukun. Kemudian yang melewati baik sengaja atau nggak sengaja atau lupa tetap saja harus mengganti dengan nyembelih kambing. Kecuali dia sebelum melakukan amalan apapun, pesawatnya muter, Pak, balik pesawat ini, muter lagi. Pesawatmu sendiri. Nah, kalau bisa muter balik lagi bisa. Kalau enggak, nyembelih kambing. Baik. Kemudian Ramyul Jimari Thalathi, melempar 3 jamarat. Melempar 3 jamarat. Cuman aturan pelemparannya itu adalah malam hari pertama hari korban itu adalah melempar jumrah Aqabah. Jadi gambarannya begini deh. Bayangin aja kita penjematan naik haji kita. Kita lagi wukuf di Arafah. Kita wukuf di Arafah. Mulai dari tergelincirnya hari Arafah itu sampai terbit fajar itu waktunya. Biasanya habis maghrib deh. Di malam hari raya korban orang pada takbir di sini habis maghrib biasanya kita berbondong-bondong jalan. Oh itu kalau dilihat pemandangan yang indah sekali, semuanya pakai baju putih. Dilihat dari atas luar biasa, berbondong-bondong kayak bergerak tuh, kayak suatu putih banyak bergerak. Merapat ke Mina itu semuanya, menuju Mina. Ada yang menuju Mekah. Nah, nanti namanya melewati Muzdalifah. Maka nanti disebutkan nih, menginap di Muzdalifah harus kewajiban menginap di Muzdalifah. Cuman di sini tidak disebutkan oleh Imam Abu Sufyan. Di Muzdalifah itu biasanya ngambil batu untuk digunakan melempar jumrah. Kemudian setelah itu baru menuju ke Mina. Nah ini melempar jumrah. Jumrah yang dilempar pertama adalah jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah itu jumrah itu ada 3. Aqabah, wusta, ula. Ula itu ke arah Arafah, ke arah Masjid Haif. Jumrah Aqabah adalah ke arah kiblat, arah Ka'bah. Jadi begitu. Maka kita hari itu, di hari korban itu, kita langsung melempar 7 kali ke jumrah Aqabah saja. Ke jumrah Aqabah. Nah ini melempar jumrah. Melempar jumrah Aqabah, maka kita wajib menginap di Mina. Tidak disebutkan juga oleh Syekh di sini. Kewajiban kita menginap di Mina. Sebab yang dikukuhkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah menginap di Mina. Selain mazhab Abu Hanifah ya. Jumhur mengatakan menginap di Mina adalah kewajiban. Jadi menginap di Mina adalah mulai dari malam Tasyrik. Jadi hari raya korban hari ini, kemudian malam Tasyrik. Malam Tasyrik itu, hari Tasyrik malamnya kita sudah mulai nginep, malam pertama. Harus di Mina. Harus di Mina, Mina ada batasannya. Hati-hati ada sebagian pemukiman nanti yang mungkin di luar Mina. Tidak dianggap nginap. Dan nginep di Mina tidak seperti di Muzdalifah. Kalau Muzdalifah itu sesaat ngambil waktu sudah selesai. Kalau Mina harus mu'dhamul lail. Baik, nginep di Mina. Untuk melempar jumrah esok setelah tergelincir. Hari Tasyrik yang pertama melempar. Hari Tasyrik melempar jumrah.
3 jumrah, ula, wusta, aqabah. Jadi melempar jumrah. Nah, setelah melempar jumrah, jadi 3, 1 ula. Jadi dilempar 7, 7, 7, bukan 1, 1, 1, 1, 1 terus sampai 7 kali, tidak. 7, nah gitu. Diselesaikan 7, 7, 7. Kemudian nginep lagi di malam yang kedua. Untuk melempar esok harinya. Hari tasrik yang kedua. Kemudian nginep malam yang ketiga. Untuk melempar besok di hari tasriknya. Selesai situ. Jadi nginepnya. Di sini disebutkan hanya apa tadi? Ramyul jimar ya. Nah, kemudian disebutkan di sini, makanya ini memang betul perlu. Setelah ramyul jimar tsalath disebutkan wal halqu. Halq. Oleh Imam Abu Suja disebut al halqu adalah kewajiban. Sementara al halq adalah tahallul, rukun. Jadi harus pakai guru betul belajar. Al halq disebut sebagai tahallul atau sering disebut dengan tahallul, itu adalah rukun. Ya. Tahallul al halq rukun. Halq itu motong rambut, at-taqsir. Halq itu adalah potong, digundul sampai habis, at-taqsir memangkas rambut pendek, memendekkan, al halq. Baik, kita sebut yang disebut oleh Imam Abu Suja, baru nanti kita rinci bahwasanya ya mana sih kewajiban-kewajibannya. Kewajiban-kewajiban di dalam haji. Baik, melempar jumrah. Kemudian kalau ini halak ini kan tahallul. Ada sedikit penjelasan ya. Atau kita selesaikan dulu setelah halak apa di sini? Sunan, baik. Kalau begitu, di sini disebutkan wajiban haji ada 3, ihram minal miqat, ramyul jimar, al-halak. Ada banyak yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja. Apa itu? Mabit bil Musdalifah, ya kan? Mabit bimina ya layali ayami tasyrik. Mabit di Mina tidak disebut. Mabit di Musdalifah tidak disebut. Kemudian halak sebagai rukun dimasukkan bab wajibat. Selesai? Ini gambaran. Nanti detailnya ini pos fikihnya ringkas saja di sini. Kemudian halak ini adalah babnya tahallul ya. Nah, ini Imam Abu Suja benar-benar menganggap mabit Musdalifah adalah kesunahan nanti. Di bab selanjutnya, mabit Musdalifah adalah sunnah. Yang dikukuhkan dalam mazhab kita adalah mabit Musdalifah adalah wajib. Mabit bimina dianggap sebagai sunnah. Seperti mazhab Abu Hanifah. Menurut mazhab yang dikukuhkan mazhab Syafi'i adalah wajib. Nanti disebutkan, kita anda buru-buru dulu. Baik, kita rinci dulu, kita ulang. Ihram, kewajiban di dalam ihram yang dikukuhkan adalah pertama adalah ihram. Kewajiban dalam haji adalah ihram dari mikot, kemudian nginep di Musdalifah, melempar jamarat, kemudian nginep di Mina lailatul tasyrik, kemudian yang kelima adalah tawaful wada. Tawaful wada. Sudah tahu gambaran haji semuanya, sekarang kita berhayal haji gampang. Anda masuk niat ihram dari Yalamlam, punya pesawat pribadi, turun langsung ke hotel, nginep langsung menuju. Kalau mau tawaf qudum, tawaf qudum. Kalau tidak sempat, ini anggap saja orang paling sibuk di dunia. Langsung pas di hari Arafah itu datang dia naik pesawat jet, langsung ke niat dari atas pesawat masuk Yalamlam, langsung turun di bandara, langsung wukuf di Arafah. Sore maksudnya. Setelah masuk wukuf di Arafah, langsung dia mampir ke Musdalifah. Hampir masuk Musdalifah, lalu dia pergi ke Mina besok paginya, melempar jumrah Aqabah. Kemudian nunggu malamnya nginep. Kemudian nginep lagi melempar, satu hari melempar jumrah 7. Baik. Baru setelah itu dia pergi ke Masjidil Haram. Tawaf. Bayangin saja, pergi Masjidil Haram, tawaf ifadah. Ini tawaf rukun, 7 kali, kemudian sa'i.
kemudian tahallul, beres. Pak Haji. Makanya manasik itu 2 menit. Yang penting yang berat itu manasik hati, menata hati di saat berada di sana. Selesai. Kemudian ada tahallul itu ada 2 ya, tahallul shaghir, kabir, tahallul awal, tahallul tsani ada. Tahallul awal itu agar dia itu bebas, biar nggak ribet, nggak harus jauh dari minyak wangi, biar mandi segala macam, biar bebas, kecuali hubungan suami istri. Tahallul awal. Tahallul awal itu boleh dilakukan adalah kalau sudah melakukan 2 daripada 3. Setelah wukuf ada 3 amalan. Pertama melempar jumrah, kemudian tawaf sama sa'i, kemudian tahallul. Ya, melempar jumrah, akobah. Yang dianggap sih akobah. Melempar jumrah 1. Ada tawaf sa'i 1 paket. Kemudian tahallul. Kalau sudah melakukan 2 dari 3 ini maka dia tahallul awal. Contoh, dia tidak mau pergi ke Mekah. Pengennya ada di Mina saja dulu sebab repot nanti. Maka kebanyakan begitu orang-orang Indonesia juga. Habis dari Muzdalifah pergi ke Mina. Setelah melempar jumrah akobah, nunggu. Dan setelah melempar jumrah akobah dia bisa tahallul. Namanya tahallul awal. Setelah itu bebas dia pakai minyak wangi dan segalanya. Cuma tidak boleh hubungan suami istri. Atau saya mau ke Mekah aja dulu deh. Oke, ke Mekah. Setelah ke Mekah melakukan tawaf sa'i, tahallul. Belum melempar jumrah. Namanya tahallul awal. Nah, ini adalah gambarannya. Kemudian bagi orang yang melempar jumrahnya pengen buru-buru, ta'ajjala fi yaumaini, pengen buru-buru 2 hari saja. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Namanya nafar awal. Jadi begini. Pagi sampai melempar jumrah akobah. Malam berikutnya nginep malam pertama. Malam tasrek. Kemudian besok ngilam malam yang kedua, malam tasrek yang kedua. Besoknya setelah dia melempar jumrah, dia boleh meninggalkan Mina seterusnya. Namanya nafar awal. Nggak wajib melempar jumrah yang ketiga. Dengan catatan, dia sudah meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari. Sebab kalau sudah terbenam, masuk malam berikutnya harus nginep. Ini kemudahan. Baik, semoga bisa haji semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.